Ya, kembali kami ajak Anda untuk bergabung dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu, Profesor Juanda yang tersambung melalui Skype untuk membahas masalah Undang-Undang Pemilu yang terancam diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Prof. Juanda sudah bersama kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang-Undang Pemilu tadi malam baru saja diketok, tapi ini sudah akan diuji materi. Wajar atau tidak, Prof? Ya, saya kira memang itu salurannya memang kalau memang ada kelompok orang atau siapapun yang menganggap sebuah produk hukum yang namanya undang-undang, nah, itu tidak mengandung azas keadilan atau ada hal yang tidak sesuai dengan prinsip konstitusi, maka saya kira lebih tepat memang diuji di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi. Ya, saya kira itulah salah satu ciri kita berdemokrasi dan sekaligus adalah menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Ya, saya kira lebih tepat itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi bagi 4 fraksi yang menolak 20% atau putusan yang sudah diputuskan tadi malam itu. Baik, kalau kemudian kita bicara proses judicial review ini, prosesnya akan berapa lama di Mahkamah Konstitusi? Karena kita tahu tahapan pemilu tidak bisa menunggu, Prof. Ya, jadi saya kira persoalan berapa lama tidak bisa dimatematikkan. Tetapi saya pikir kalau sudah persoalan undang-undang pemilu diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, tentu para hakim Mahkamah Konstitusi akan berpegang pada azas kepentingan bangsa dan negara. Saya kira dengan demikian nanti mereka akan melakukan persidangan dan memutuskan secepatnya agar tidak terganjal atau tidak terganggu tahapan-tahapan pemilu di 2019 yang akan datang. Baik, tapi kalau menurut KPU tahapan pemilu 2019 20 bulan sebelum hari H ini harus dimulai. Artinya bulan depan, Agustus 2017. Bagaimana kalau kemudian proses di MK ini memakan waktu yang lebih lama? Ya, saya kira ini adalah satu persoalan hukum yang memang harus dicermati dan dipikirkan secara bijaksana oleh Mahkamah Konstitusi. Satu sisi Mahkamah Konstitusi tidak mungkin menolak sebuah permohonan uji material seperti ini, tetapi di sisi lain ada satu waktu yang harus dilakukan oleh KPU untuk segera menjalankan proses tahapan pemilu, ya katakanlah pilpres dan seterusnya itu sesegera mungkin. Saya kira jalan tengahnya adalah ini adalah perlu diminta secara arif kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan ini sesegera mungkin. Ya, walaupun itu tadi saya katakan bisa molor 1 bulan, namun inilah sebuah fakta di dalam ketatanegaraan kita yang tidak bisa kita elak bahwa ada satu materi undang-undang yang tidak disetujui oleh beberapa fraksi tadi, sehingga saya kira ini kita melihat ke depan agar para Mahkamah Konstitusi, hakim Mahkamah Konstitusi nanti untuk bersidang secepatnya. Namun kalaupun misalnya katakanlah bisa molor, jangan sampai terlalu lama, 1 bulan minimal saya kira paling lama itu sudah bisa terima hasilnya atau sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Baik, kalau kemudian KPU harus melakukan tahapan pemilu, apa landasan hukumnya? Jangan dijawab dulu, Prof. Kita harus jeda dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali di CNN Indonesia Newsroom. Kami masih berbincang dengan Prof. Juanda, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu, membahas masalah tahapan pemilu yang mungkin terganggu dengan adanya judicial review Undang-Undang Pemilu yang baru saja diketok tadi malam.
Kembali ke pertanyaan saya, Prof. Kalau kemudian kita berandai-andai, proses di Mahkamah Konstitusi akan molor. Lalu KPU memang harus menjalankan tahapan pemilunya. Landasan hukumnya apa? Ya, begini ya. Secara prinsip hukum, ketika satu atau dua orang atau kelompok manapun mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, maka berarti secara hukum itu bukan berarti undang-undang itu tidak berlaku. Itu adalah secara hukum positif kita tetap berlaku walaupun ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan landasannya tetap menggunakan landasan undang-undang yang sedang digugat. Artinya sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan apakah diterima atau tidak itu, maka keberlakuan dari sebuah undang-undang itu tetap bisa dijadikan sebagai landasan bagi KPU untuk menyusun tahapan-tahapan pemilu. Artinya bukan berarti harus mandat atau stop ketika sebuah undang-undang atau salah satu dari pasal dari undang-undang itu digugat atau dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Baik, artinya tidak perlu ada wacana untuk mengeluarkan Perpu, begitu ya, Prof? Ya, saya kira kan Perpu itu kan persoalan pertimbangan dari Presiden melihat adanya kegentingan memaksa dari satu persoalan bangsa dan negara. Saya kira ini kan bukan persoalan Presiden, saya kira. Presiden tidak melihat ini sebuah kegentingan memaksa dalam konteks uji materi dari pokok materi tentang presiden threshold ini. Yang menjadi persoalan adalah bahwa ada sekelompok orang atau beberapa partai atau fraksi malam tadi itu menyatakan bahwa ada ketentuan yang mereka tidak setujui. Nah, namun ketidaksetujuan mereka ini kan tetap berlaku sebelum ada satu putusan Mahkamah Konstitusi. Dan di sini Presiden mungkin tidak melihat ada hal yang urgensi. Oleh karena itu, argumentasi untuk Presiden mengeluarkan Perpu saya kira itu ada di tangan Presiden. Tetapi kalau melihat dari pandangan yang ada, Presiden tidak melihat bahwa ini adalah satu hal yang ada argumentasi politik atau argumentasi hukum yang mendesak untuk dikeluarkannya Perpu. Kecuali memang bahwa ada hal yang mendesak di luar daripada perhitungan yang ada dalam undang-undang yang sekarang ada. Saya kira itu bisa saja terjadi, tapi bukan materinya ini. Bukan materinya ini. Kalau kemudian dari pihak oposisi menyatakan bahwa undang-undang yang disahkan tadi malam inkonstitusional, itu tidak bisa jadi landasan, begitu ya, Prof? Ya, itu kan baru wacana. Baru wacana. Kan artinya wacana ini kan belum menjadi sebuah keputusan hukum dan belum bisa dijadikan sebagai sebuah norma di dalam kita bernegara. Kecuali kalau memang nanti Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa apa yang diuji materi oleh para pemohon itu adalah memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka sejak itulah maka itu tidak berlaku. Saya kira kalau demikian. Kalau ya, itu terjadi, apa yang harus dilakukan kalau begitu, Prof? Ya, tentu Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga negara yang resmi dan dia bersifat putusannya adalah final and binding. Jadi tidak ada satu upaya hukum untuk banding dan itu harus diikuti oleh setiap orang, setiap lembaga negara termasuk Presiden. Baik, artinya kalau memang nantinya hasil uji materi di Mahkamah Konstitusi itu akan berbeda, artinya akan diterima judicial review-nya, apa yang akan terjadi? Seluruh pihak harus mengikuti dengan putusan Mahkamah Konstitusi, begitu, Prof? Oh, jelas. Secara hukum tata negara, saya kira apapun yang dihasilkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nanti, itu harus diikuti oleh siapapun di Republik ini, termasuk pribadi, pejabat negara, lembaga manapun saya kira harus hormat dan harus taat kepada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Artinya ketika ini misalnya diterima, maka misalnya katakanlah apakah
0% presiden thresholdnya, maka artinya itulah norma yang harus ditaati oleh bangsa kita dalam pemilu nanti. Dan tidak ada hal apapun yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantah putusan Mahkamah Konstitusi itu? Oh, tidak bisa. Kalau sudah putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah pilar dan itu adalah ciri dari kita bernegara hukum, dan saya kira kalaupun itu dilakukan yang berbeda dengan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, saya kira itu akan melahirkan satu pemikiran atau penafsiran bahwa presiden atau siapapun yang melanggar itu adalah tidak taat kepada hukum, dan ini akan taruhannya lebih besar saya kira. Baik, seberapa mungkin ini kemudian akan berujung dengan menggunakan undang-undang pemilu yang lama? Ya, saya kira tidak ada alasan saya kira, kecuali ini alasan sebagaimana yang saya kemukakan tadi. Kalau memang ini adalah argumentasinya adalah ada hal yang sangat mendesak, urgensinya terhadap kegoncangan untuk kepentingan bangsa ini harus diselamatkan, maka saya kira disitulah munculnya kewenangan presiden untuk mengeluarkan perpu. Tetapi kalau misalnya ketidaksetujuan siapapun atau pihak manapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga presiden mengeluarkan satu bentuk produk hukum seperti perpu, di luar dari itu saya kira ini adalah tidak bagus, dan dalam konteks tata negara kita sudah tidak benar menurut konstitusi kita. Baik, untuk kedepannya Prof, kalau begitu? Ya, untuk kedepannya saya kira pertama memang sebelum undang-undang ini diterima atau tidak, saya kira KPU untuk menjalankan tahapan-tahapan dan persiapan-persiapan pemilu di 2019, gunakanlah undang-undang yang sudah ada sekarang, seperti yang sudah diketahui adalah yang sudah diketuk malam tadi. Saya kira itu sebagai landasan hukum yang kuat, meskipun bahwa ada pihak-pihak yang tidak setuju atau menganggap secara prinsip hukum, misalnya ada orang mengatakan ini adalah bertentangan dengan konstitusi, tetapi kalau sudah ini diberlakukan, tentu mau tidak mau, setuju tidak setuju, inilah hukum positif kita. Dan oleh karena itu saya kira jangan sampai ini adalah terjadi satu tindakan-tindakan yang di luar daripada konstitusi, di luar daripada prinsip hukum kita sendiri. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh KPU. KPU tidak perlu takut, khawatir dengan undang-undang ini, dan tentu tidak boleh bermain politik. KPU itu sendiri, apapun yang terjadi, apapun dinilai apapun terhadap undang-undang ini harus dilaksanakan sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi nantinya. Baiklah, terima kasih Profesor Juanda, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Bengkulu, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.